Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Kantin Remaja Ar-Risalah Media. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Sobat muda dimanapun berada, ya kali ini kita ketemu kembali ya. Pada hari ini ya kita membahas tema jati diri pemuda sejati. Nah, teman-teman, apakah teman-teman yang menyaksikan ini, yang pemudanya, ya, apakah pemuda sejati atau pemudanya kurang sejati? Nah, alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang menyaksikan dapat pahala yang berlipat ganda ya. Amin ya rabbal alamin. Jati diri pemuda sejati. Nah, ini ada slide-nya nanti muncul ya. Kalau kita melihat kehidupan zaman now, ini zaman now ya, kita lihat anak-anak muda cenderungnya kemana? Game ya, gamenya macam-macam, game online ya. Ya, kemudian suka yang berbau Korea ya, opa, opa sama apa? Oma kan. Kemudian YouTuber ya. Kalau ditanya cita-citanya apa, jadi YouTuber. Saat ini yang lagi gandrung seperti itu anak muda ya. Ya kan, bucin apalagi. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang digandrungi anak muda saat ini. Nah, lantas kita akan berbicara bagaimana sih sebenarnya pemuda sejati itu? Apakah seperti itu nanti? Ya. Kemudian kalau kita melihat data, nauzubillah ini ya. Ini ada di beberapa media, ini ada yang terjaring mesum saat belajar daring. Nauzubillah. Kemudian di sebelahnya lagi dampak COVID-19 siswa SMA di Gorontalo pergaulan bebas hingga menikah dini. Nah, ini yang terjadi. Kemudian kasus lagi ya di berita yang lain. Ini masih seputar anak muda ya, mengaku saat ini pergaulan anak kian mengkhawatirkan, apalagi terlibat asusila, pencurian dan lain sebagainya. Saplem. Ingin mabuk, merasakan fly, ingin merasakan sensasi mabuk dengan apa? Ngelem. Ya, ini dilakukan oleh anak-anak remaja, anak-anak muda ya. Kenapa ini terjadi? Dan apa hubungannya dengan jati diri pemuda? Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di slide selanjutnya itu, nah ini ada sosok anak muda, tapi bukan di Indonesia ya. Kita ke arah mana? Ke Korea. Nah, ini ada yang kenal tidak dua orang ini, orang Korea ini? Mereka di tengah ketenarannya ya, mereka lagi terkenalnya, tapi lihat akhir hidupnya, mereka akhiri dengan cara apa? Dengan cara bunuh diri. Nah, kenapa itu terjadi teman-teman sekalian? Nah, ini apa hubungannya dengan jati diri kita? Ya, kok mereka terkenal, kaya, tapi kok bisa matinya bunuh diri? Ayo, kenapa? Nah, inilah kalau kita slide berikutnya, jika hidup tanpa tujuan. Jika hidup tanpa tujuan, ibaratnya kalau kita misalnya nih ya, kita mau pesan online makanan, kita WA, bang kirimin makanannya atau barangnya ke sini ya. Habis itu enggak dikasih alamatnya. Kira-kira bisa tidak kurirnya itu ngantar? Cuma yang si siapa namanya, si pemesan itu cuma bilang kirim ke sini, tapi dia tidak ngirim alamat. Bagaimana itu melacaknya? Jika hidup tanpa tujuan, maka apa? Hidup ini tidak jelas.
sebagaimana tadi kurir, kalau dia tidak disebutkan alamatnya, dia tidak akan jelas. Ini mau kirim kemana ini? Tidak ada alamatnya. Begitu pula kita dalam kehidupan, kalau tidak ada tujuannya tidak akan jelas. Akhirnya nanti ujung-ujungnya apa? Ya itu tadi, bunuh diri, kehidupannya jauh dari agama, kehidupannya bebas dan seterusnya. Padahal apa? Ya, kalau kita hidup tanpa tujuan, ya, ayo apa yang terjadi? Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, ya. Padahal waktu terus berjalan, ya. Bumi terus berputar, tidak berhenti, semuanya berjalan. Ya, bumi terus berputar, waktu terus berjalan, kehidupan terus berjalan, ya, semuanya berjalan. Lantas di tengah kehidupan yang berjalan ini, di tengah waktu yang berjalan ini, di tengah bumi yang tidak bisa kita stopkan perjalanannya ini, semuanya berjalan terus. Lantas pilihan kita itu apa? Kita mau jadi apa? Kita arah kehidupan kita itu akan kemana? Ya. Arahnya kepada kebaikan kah atau ke keburukan? Ya kan? Nah ini maunya kita mikir, ya, tujuan hidup kita kemana? Mau jadi baik apa buruk? Mau yang sesuai dengan agama, Islam atau tidak? Nah ini kan pilihan kita, yang dimana setiap pilihan itu nanti akan ada konsekuensinya. Kita mau milih apa? Mau diam saja seperti batu, apapun yang terjadi batu ya diam aja. Atau mau menghanyut aja seperti daun, ya, kemana air mengalir ke situlah dia. Dari atas ke bawah ngalir aja hidupnya. Ya udah aku ngalir aja hidupnya. Begitu aku ketemu yang baik jadi baik lah, kalau ketemu yang buruk jadi buruk lah. Nah, gitu. Ataukah kita mau melawan arus seperti ikan? Nah, ya, lihat ikan itu melawan arus, ya kan. Kalau kita melihat di YouTube itu ada perjalanan ikan salmon. Ya, ikan salmon itu ada waktu-waktu tertentu itu dia harus berenang melintasi, bahkan dia lintasi itu sungai yang arusnya deras, itu dia lawan itu arusnya. Bahkan ada air terjun ke bawah, dia berenangnya dari bawah ke atas, dia lawan itu arus. Ya. Nah ini dikatakan di dalam Al-Quran Al-An'am ayat 116, dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu, ya. Dan dari jalan Allah, ya. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Quran surah Al-An'am ayat 116. Nah, jadi dikabarkan oleh Allah memang kebanyakan orang itu tadi, kalau kita menyesatkan kita, ya. Bisa menyesatkan kita kalau kita melihat orang kebanyakan, ya, yang memang saat ini juga pada faktanya banyak sekali yang tidak mengikuti aturan Allah, ya kan? Nah, apalagi anak-anak muda, ya, sekarang ini ya banyaklah pergaulannya yang tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan aturan Allah, itu banyak. Kalau kita ngikuti arus yang seperti itu, ya, gaul bebas, ya bisa jadi kita nanti terikut kepada mereka, ya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian di ayat yang lain diceritakan, Quran surah Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahumul qulubun la yafqahuna biha, ya, ila akhirih. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah ini sudah Allah kasih hati tapi tidak dipergunakan untuk ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingganya dia berjalan di muka bumi ini dengan seenaknya saja tanpa mengikuti aturan Allah, ya. Kemudian di ayat tadi dilanjutkan, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, ya. Kemudian dikatakan itu di akhir ayat, ulaika kal an'ami balhum adall, ulaika humul ghafilun, ya. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah ini diceritakan, ya, dia punya hati, dia punya pikiran tapi tidak digunakan untuk memikir, memahami ayat-ayat Allah, ya.
punya mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, maka mereka ini akan menjadi orang yang sesat dalam kehidupan ini. Jati dirinya jati diri yang palsu. Ya, karena dia mengikut yang di atas tadi, kebanyakan orang yang ingkar sama Allah, tidak mengikuti aturan Allah ya, dan dia tidak mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah, hati, pikiran ya, kemudian mata, telinga untuk apa? Memahami ayat-ayat Allah, sehingganya dia menjadi orang yang sesat ya, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada itu. Ini dijelaskan oleh Allah ya, ini sebagai peringatan untuk kita. Ya, bukan berarti ini bukan untuk diikuti ya. Ini peringatan bahwa Allah mengabarkan kepada kita ada orang yang seperti itu, makanya kita jangan sampai seperti itu. Kemudian, apakah kita mau seperti bebek? Bebek itu kan ngikut aja sama teman-temannya. Temannya ke sana, dia ke sana. Temannya berenang, dia ikut berenang. Nanti temannya pulang ikut-ikutan. Atau kita menjadi orang yang masa bodoh. Nah, ini di slide selanjutnya. Apa menjadi orang yang masa bodoh di dunia ini? Ketika ada yang ngajak ngaji, ya nggak usah lah ngaji. Ketika ada yang ngajakin ikut kegiatan yang Islami, nggak mau, ya kan? Masa bodoh, ya Allah, diri gue sendirilah, ya sahabat muda sekalian. Masa bodoh ya, dalam kehidupan ini apa sih pentingnya tujuan hidup, nggak usah lah bertujuan-tujuan, hidup ngalir aja, pokoknya masa bodoh aja. Sholat lah, enggak lah gitu kan. Sholat enggak sama aja bagi mereka. Nah, ingat teman-teman sekalian, hidup itu penuh pilihan. Sebagaimana digambar ilustrasinya. Kalau kita ingin memasukkan sekrup ya, atau baut ke papan misalnya, apakah kita pakai alat pemutar atau pakai martil, ya kan? Begitu pula untuk memasang paku di kayu, apakah dengan pakai kunci Inggris atau kita memilih sebaliknya, ya kan? Ya. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau kita pakai martil memasukkan sekrup ke dalam papan, ya lihat aja itu nanti gimana jadinya, hancur atau rapi itu. Ya teman-teman sekalian. Nah, begitu pula kita dalam kehidupan, kita ini mau jadi memiliki jati diri yang benar atau malah yang salah. Nah, begitu. Hidup adalah pilihan dalam konteks ini. Lantas mau kemana kita di dalam kehidupan ini? Ya, ini kan pilihan kita mau kemana? Ya, ini masuk dalam pilihan kita. Dan ingat bahwa hidup ini hanyalah permainan. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Kawan-kawan sekalian, teman-teman, sobat muda sekalian, hidup ini ada seperti permainan. Ya, ada permulaan, pasti ada akhir, ya. Ibarat hidup kita itu seperti itu, kayak permainan aja. Kita datang, kita melakukan peran kita di dunia, kemudian nanti kita akan pergi ya ke alam lain, ya kan? Nah, selama kita di dunia ini, kita bagaimana kita memanfaatkan? Ya, sebagaimana di dalam ayat Quran surah Al-An'am disebutkan ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu walahun. Kehidupan itu dunia tak lain adalah permainan dan senda gurau ya. Ada awalnya, kemudian kita bermain-main di dunia ini selama yang ditentukan oleh Allah ya, yang dimana kata Rasulullah, rata-rata umatku itu nanti umurnya 70 tahun. Kemudian juga di hadis lain mengatakan ya ada nanti lebih daripada itu ya, tapi tidak banyak lebihnya itu ya. Tapi kalau rata-ratanya pasti 70 tahun, sekitar itu aja, 60, 70 kurang dikit atau 70 lebih dikit ya. Maksimal 100 lah, mungkin 200 itu tidak ada ya. Beda dengan zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun ya. Begitu pula umatnya sekitar itu ya. Ada juga yang mengatakan ya Nabi Nuh itu diutus selama 950 tahun. Berarti umurnya berapa itu? Dia diutus saja sudah 950 tahun.
Tidak dihitung dia sejak dari kecilnya. Kan berarti panjang betul umurnya. Ya, Nabi Daud 600 tahun dikatakan ya. Nah, di kehidupan yang singkat ini ya teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan? Nah, siapa diri kita ini ya? Dan harus mau kemana kita? Ya enggak? Mau kemana kita? Dan nanti ingat, hidup kita ini seperti sebagaimana permainan, ada saatnya nanti game over. Game over. Ya, kadang-kadang selesai hidup ini. Begitu selesai, ayo mau kemana? Kemudian bagaimana hidup selama kita bermain-main di kehidupan dunia? Ayo itu nanti bagaimana itu pertanggungjawabannya. Nah, makanya kita harus hati-hati ya kan. Seperti itu. Nah, kemudian kapan dan di manakah akhir kehidupan yang kita jalani ini? Setelah kehidupan ini game over, akan kemana kita? Apakah ada alam lain ataukah nanti kita sekedar masuk ke dalam kubur, selesai urusan, atau bagaimana? Ya, dijelaskan bahwa sesuai dengan akidah kita Islam, bahwa ketika kita hidup di dunia, nanti ada saatnya kita game over, mati, meninggal, wafat. Kemudian nanti ada alam lain yang namanya akhirat, yang dimana nanti kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Makanya di dunia ini harus hati-hati kita berbuat. Makanya kita cari jati diri kita, siapa diri kita sebenarnya, sehingga kita tahu arahnya mau kemana. Nah, sobat muda sekalian, dan sekali lagi di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Apa yang kita tanam di dunia, itulah nanti yang muncul di akhirat. Kalau kita tanam kebaikan, maka yang muncul nanti di akhirat kebaikan. Tapi kalau kita tanam keburukan, maka nanti yang muncul di akhirat itu adalah keburukan bagi kehidupan kita di akhirat. Nah, pilih yang mana? Ya, makanya kita harus mendapatkan jati diri kita. Kemudian kita tahu kita itu mau kemana. Ya. Ini kalau kita bicara superhero-nya Amerika ya. Kalau dia Spider-Man ya ini imajinasi ya. Kalau dia jati dirinya Spider-Man, dia mau ngapain? Ya udah, dia akan bantu orang dengan jaring laba-labanya. Kalau dia Iron Man, dia akan membantu orang dengan ya kehebatan teknologi dia, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau dia milih sebagai siapa misalnya? Hulk misalnya. Yang dia kadang bingung dengan jati dirinya, si dia itu siapa ya kan? Kemudian kalau dia milih sebagai penjahatnya, sebagai villainnya ya, sebagai Thanos atau sebagai Green Goblin, ya itulah hidupnya untuk jadi musuh aja. Begitu, makanya tetapkan jati dirinya ya kan. Nah, jati diri kita sebagai seorang muslim itu apa? Apa namanya? Kalau kita di dalam Islam, kehidupan kita sebagai seorang muslim itu siapa? Siapa kita? Ya kan. Nah, pada intinya adalah kita ini terlahir di dunia sebagai manusia ya. Terlahir di dunia sebagai manusia dan Allah menciptakan kita sebagai manusia. Ya kan? Dulu ada pertanyaan ketika saya mengisi kajian, ada yang bertanya, Ustadz, apakah ada reinkarnasi? Misalnya nanti ada manusia, nanti reinkarnasinya jadi monyet misalnya, atau jadi babi. Adakah seperti itu? Dalam keyakinan kita muslim yang tidak ada seperti itu. Kita hidup diciptakan oleh Allah, begitu kita hidup, selesailah kita, selesai amalnya. Kecuali ada 3 hal itu nanti yang tidak akan pernah terputus ya. Manusia tidak akan kembali lagi dengan wujud yang baru, tidak. Ketika sudah mati, wafat, ya udah, nanti akan di akhirat nunggu dibangkitkan dan nanti akan mempertanggungjawabkan semua kehidupannya, semua amal yang ada di dalam kehidupannya. Kemudian mengapa Allah menciptakan kita pada saat ini? Adakah maksudnya? Nah, kemudian apa sebenarnya tugas yang kita emban? Nah, ini ada gambar Pak SBY ngasih apa itu? Lencana kehormatan atau apa itu kepada perwira ya. Menandakan perwira itu tentara dan sebagainya itu ada tugasnya. Ketika diemban diminta sama kepala negara itu pasti. Begitu pula kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita apa? Diberikan tugas oleh Allah. Nah, ini ya.
Ini yang nanti makanya perlu kita pahami sehingga kita tahu nanti apa sebenarnya jati diri kita ini siapa sebenarnya, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita buka di Quran surah Al-Baqarah ayat 130, kan di situ disebutkan bahwa kita itu tugasnya sebagai apa? Sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini sebagai khalifah. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Bahwasanya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, ini kata Allah. Nah, ini firman Allah kepada malaikat, ya, bahwa kita ini sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji dan menyucikan namamu, kata malaikat. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Apa yang kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Nah, Allah lebih tahu mengapa dia menciptakan manusia. Nah, itu pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ya, Allah menciptakan manusia dia nanti sebagai khalifah, ya, yang dimana dia yang mengelola bumi ini, dia yang memimpin bumi ini untuk diatur berdasarkan apa? Aturan Allah. Sehingga nanti tidak terjadi pertumpahan darah dan seterusnya, sesuai dengan aturan Allah. Nah, makanya kita ini adalah hamba Allah. Nah, ini jati diri kita sebenarnya. Kita ini hamba Allah, ya. Sebagai seorang muslim yang beriman, bertakwa, ihsan, ya, hamba Allah, ya. Dan kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menjalankan semua aturan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga kita dalam berbuat itu tidak sembarangan, ya. Kita tahu dulu hukumnya bagaimana, ya kan? Kemudian kita kerjakan sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, An-Nisa 59, ya, Toha 123 124, di situ disebutkan, ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Hai orang-orang yang beriman, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Tentu saja ulil amri yang taat sama Allah, taat sama Rasul, itu yang wajib ditaati, ya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Nah, ini jadi wajib kita taat kepada Allah. Dan di ayat selanjutnya juga seperti itu, bahwa kita itu harus taat sama Allah. Kalau kita berpaling dari aturan Allah, sebagaimana di Quran surah Toha disebutkan, maka kita itu terkena yang namanya ma'isatan dongka. Dia akan sesat, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit dan seterusnya. Nah, ini di Quran suatu. Intinya adalah bahwa ketika kita hidup di bumi ini, ya, tugas kita tidak lain tidak bukan adalah sebagai hamba Allah dan terikat dengan aturan Allah. Nah, pada titik ini ketika kita sudah mengetahui seperti itu, maka terbentuklah tujuan dalam kehidupan kita, yakni apa? Tujuan hidup kita ini adalah menghamba kepada Allah. Nah, ini misi kita, ya, kalau kita seorang agen, kita tujuan hidup kita ini adalah kita ini ibaratnya detektif, ya, sebagai agen yang dia itu punya misi. Apa misinya? Sebagai hamba Allah untuk menaati aturan Allah. Termasuk nanti karena dia sebagai khalifah di muka bumi, ya, dia menyebarkan agama ini, menyebarkan aturan-aturan Allah kepada siapa? Semua manusia, sehingga nanti Islam itu bisa menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ini tugas kita teman-teman sekalian, bahwa kita ini jati diri kita sebagai siapa? Sebagai hamba Allah, yang kita itu wajib taat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ibadah kita, kita ibadah, ada namanya ibadah ya, ini yang kita jalankan. Kemudian apalagi pergaulan kita dengan orang tua, dengan saudara. Nah, ini kita harus mengikatkan aturan-aturan pergaulan ini kepada apa? Islam, kepada aturan yang diturunkan oleh Allah. Ya kan? Bagaimana nanti pergaulan kita dengan sesama jenis. Kita misalnya laki-laki bergaul dengan laki-laki. Nah, itu kan ada aturan-aturannya. Berteman seperti biasa. Dan nanti ada beberapa hal juga ya, kita tidak boleh ghibah, tidak boleh kelahi, tidak boleh bentuk geng-geng yang nantinya membegal orang ya. Yang lagi rame ini sekarang dibahas ya kan, orang membegal, kemudian yang dibegal ini melawan kemudian ketika melawan mati 2 orang, dia jadi tersangka. Ah, ini lucu sekali ya aturannya. Ya maunya ketika seperti itu ya diusut, sudah selesai, dikasih hukuman yang misalnya 4 orang mati 2 ini dihukum, yang 2 ini ya udah konsekuensinya ya, hidup itu ada konsekuensinya ya kan. Dia membegal orang ya resikonya dibunuh orang. Kenapa? Ketika orang mau membela diri, kalau pada saat kepepet itu kan yang terjadi bisa saja terjadi begitu. Nah begitu, disinilah fungsinya nanti negara, bagaimana negara melindungi masyarakatnya sehingga terlindung dari pembegalan dan melindungi orang-orang yang melawan begal tadi. Jangan sampai dia itu mempertahankan dirinya, mempertahankan hartanya, tapi dia yang kena sendiri imbasnya, jadi tersangka dan seterusnya. Mungkin kalau jadi tersangka itu gimana kan, gugup juga itu kesian. Walaupun beritanya terakhir dibebaskan ya. Tapi kalau kita di penjara juga sebentar ya, di penjara itu biarpun semalam rusak sudah nama kan ya. Seperti itu. Apalagi misalnya seminggu dan seterusnya ya, di penjara dulu misalnya sambil diselidiki. Nah ini yang berbahaya. Ya menurut ya tidak baik lah ya kan kesannya. Padahal dia membela dirinya sendiri, yang dimana negara itu juga ya dalam hal ini penegak hukum, keamanan, yaitu mestinya dia yang melindungi masyarakat supaya nanti terhindar dari pembegalan, bukan malah menakut-nakuti masyarakat. Nantinya kalau dia melawan bisa dijadikan tersangka dan seterusnya. Nah teman-teman dimanapun berada, bahwa kita ini adalah hamba Allah, kita taat, terikat dengan aturan. Bagaimana kita bergaul ya, bergaul dengan sesama jenis, dengan lawan jenis, dengan perempuan ya. Kalau orang yang taat sama Allah, dia akan menjaga itu aturan-aturan ya. Dalam hadis dikatakan la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana tsalitsahuma. Kamu yang laki-laki janganlah berdua-duaan dengan yang bukan mahram, perempuan yang bukan mahram. Karena apa? Yang ketiganya setan. Nah artinya gak boleh dua-duaan ya kan, gak boleh khalwat juga ya kan, gak boleh membangun hubungan pribadi yang sifatnya sayang-sayangan ya kan, dan seterusnya itu sama orang yang belum dinikahi. Nah itu gak boleh. Nah ini yang kita jalankan teman-teman sekalian. Kita sebagai hamba Allah itu harus senantiasa mengkaji Islam supaya tahu aturan-aturan dalam Islam, sehingga kita bisa mengikatkan diri pada aturan-aturan Allah sebagai tugas kita pada posisi kita sebagai hamba Allah. Ingat kita ini hamba Allah ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada hadis lagi satu terakhir, bahwa ya'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu sobwah ya. Robmu itu kagum, takjub pada pemuda yang dia memiliki sobwah, bukan sobwah ya, ini sobwah, ini bahasa Arab. Sobwah itu adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran ya. Kalau kita tidak memiliki sifat sobwah ini yang condong pada menyimpang dari kebenaran, maka Allah nggak kagum sama kita, nggak suka. Tapi kalau kita tidak memiliki sobwah ini, maka sebagaimana disebutkan di hadis riwayat Ahmad ini, Allah kagum kepada kita. Makanya kalau kita lihat para sahabat luar biasa. Banyak sahabat itu muda, ya kan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, ya kan, Zubair bin Awam dan seterusnya. Itu mereka awal-awal masuk Islam itu masih muda itu, dan berjuang kepada Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperjuangkan agama Islam
Dia taat sama Allah, taat sama Rasulnya, dan dia menyebarkan agama ini di tengah-tengah masyarakat, ya. Bukan yang mereka lakukan itu apa? Geng motor, main ledakan, nakut-nakuti orang dengan petasan dan sebagainya. Bukan itu, tapi dilakukannya dengan apa namanya? Dia melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Dia taat sama Allah dan taat sama Rasulnya, dan dia menyebarkan kebaikan Islam di tengah-tengah masyarakat, berdakwah mereka. Nah, itu jati diri mereka luar biasa. Mereka tidak disibukkan dengan hanya sekedar mencari jati diriku siapa, tidak, dia langsung ikut sama Rasul. Ya, karakter muslim yang baik, hamba Allah yang baik, ya begitu. Begitu Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, dia laksanakan segera. Segera dia melaksanakan syariat dari Allah. Begitu pula ada larangan, segera dia tinggalkan. Ya kan, bukan cari-cari dulu, sami'na wa pikir-pikir dulu. Ini gimana ya, laksanakan saja. Karena setiap yang diperintahkan oleh Allah itu akan baik bagi kita. Ya, samalah kalau guru kita di sekolah ngasih tugas, ya udah, nggak usah ngomong protes-protes, Pak kenapa juga ngasih tugas gini. Ya itu kamu dikasih tugas supaya pinter, supaya tahu, bisa gurunya bisa mengevaluasi kita itu paham atau tidak dengan pelajaran. Ya, begitu pula Allah memberikan tugas, perintah, misi kepada kita di alam ini, itu agar apa? Allah akan melihat ketaatan kita, dan pada saatnya nanti Allah akan kagum sama orang-orang yang tidak condong kepada sobuah tadi. Nah, makanya kita condong kepada kebenaran, bukan condong pada kebatilan, kemaksiatan. Nah, ini sobat muda dimanapun berada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mempunyai jati diri sejati, yakni jati diri yang senantiasa menghamba kepada Allah dan mengikatkan diri kepada aturan-aturan Allah, taat kepada Allah. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa menambah wawasan kita dan ketaatan kita kepada Allah, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa menjalani puasa kali ini dengan lancar, ya, dan mudah-mudahan kita bisa isi dengan amal-amalan yang baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.